PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PKU. Bertemu lagi di podcast RS PKU Muhammadiyah Wonosobo bersama dengan saya, Dila. Ya, masih seputar pengenalan profesi. Di podcast kali ini kita sudah kehadiran seorang tamu yang bekerja sebagai apoteker di RS PKU Muhammadiyah Wonosobo. Insya Allah nanti beliau akan memberikan atau sharing pengalaman-pengalaman terkait dengan kefarmasian. Ya, langsung saja kita sapa tamu kita hari ini. Assalamualaikum Mbak Ita. Waalaikumsalam Mbak Dila. Apa kabarnya hari ini Mbak Ita? Alhamdulillah sehat, luar biasa Mbak Dila. Alhamdulillah, semangat sekali ya Mbak Ita ya. Insya Allah, bismillah Mbak Dila. Ya, Mbak Ita saat ini bekerja sebagai apoteker, betul Mbak? Betul Mbak Dila. Ya, PKU Muhammadiyah Wonosobo ya. Ya. Sudah berapa lama Mbak bekerja sebagai apoteker? Jadi alhamdulillah, sebelumnya hai Sobat PKU, perkenalkan nama saya Ita Septiana Utami. Saya adalah seorang apoteker di unit farmasi Rawat Jalan RS PKU, tepatnya di lantai 1 Mbak Dil. Kurang lebih sudah sekitar 4 tahun saya bekerja di RS PKU Muhammadiyah Wonosobo ini. Baik, Gitu. wah, sudah cukup lama ternyata. Alhamdulillah ya, mulai dari tahun 2016. 2016. Benar. Baik, Mbak Ita, kali ini Mbak kita ingin berbincang-bincang dengan Mbak Ita ya, mengulik informasi terkait dengan kefarmasian ya. Mungkin bagi sahabat PKU di luar sana, untuk profesi farmasi sendiri itu masih menjadi sebuah profesi yang mungkin belum banyak orang tahu seperti itu ya Mbak. Jadi fenomena di lapangan sendiri itu untuk tenaga kefarmasian sendiri memang masih sangat jarang, apalagi di area Wonosobo, betul Mbak Ita ya. Mbak Ita sendiri asalnya dari mana Mbak Ita? Saya aslinya dari Gombong Mbak. Wah, aslinya dari Gombong ya. Aslinya dari Gombong, bener. Mbak Ita mungkin bisa mulai dijelaskan saja ya Mbak ya. Untuk kefarmasian itu sendiri, jenjangnya itu sebenarnya ada apa saja sih Mbak? Mbak Ita. Emang bener nggih, buat sahabat PKU semuanya, barangkali ada yang masih belum familiar mendengar kata farmasi, atau barangkali ketika kita mendengar kata farmasi itu yang terlintas itu obat gitu nggih. Benar, obat. Jadi memang yang kita pelajari memang seputar obat, tapi tidak hanya lingkup obat saja. Kita mempelajari ilmu itu luas cakupannya. Jadi basically kadang di berbagai universitas atau semuanya gitu, untuk yang pendidikan farmasi itu mempelajari basic, ada biologi dasar, ada kimia dasar, kemudian matematika dasar, bahkan kita juga mempelajari tentang ilmu kedokteran, kemudian ada ilmu hukum, undang-undang farmasi dan etika juga kita pelajari, serta sistem informasi manajemen juga ada gitu Mbak. Nah, kompleks. Betul. Untuk jenjang pendidikannya sendiri sebenarnya untuk yang setara SLTA itu masih ada, atau SMF itu sekolah menengah farmasi. Kemudian untuk yang jenjang pendidikan perguruan tinggi sendiri itu ada jenjang program diploma farmasi atau D3 sekolah farmasi begitu. Kemudian ada jenjang S1 atau strata 1 S1 farmasi. Kemudian ada program profesi apoteker, serta ada magister farmasi dan ada S3-nya. Ini sebenarnya beda-beda Mbak untuk setiap jenjang. Oh begitu. Bedanya itu dari memang untuk kita ke diploma dulu ya. Jadi untuk program diploma farmasi ini sebenarnya itu memfokuskan terhadap secara teknis. Jadi yang difokuskan itu secara teknis dan juga keterampilannya gitu. Banyak praktek seperti itu mungkin ya Mbak ya. Untuk yang program vokasi atau D3 memang secara kurikulum itu teorinya itu hanya sekitar 40%. Sedangkan untuk praktikumnya itu sekitar 60% sendiri. Dengan masa studi atau perkuliahannya sekitar kurang lebih 3 tahun gitu. 3 tahun. Nanti untuk lulusannya itu gelarnya AMD Farmasi atau AMD Farm gitu. Jadi D3 Farmasi. Ya, itu untuk D3 Farmasi ya. Terus sebutannya untuk saat ini untuk D3 dan juga S1 itu TTK, Tenaga Teknis Kefarmasian. TTK namanya ya Mbak gitu. Asisten apoteker itu sama atau tidak Mbak dengan itu TTK? Istilah
zaman dulu sih sebenarnya. Oh, Tapi untuk begitu. sekarang memang kita menyebutnya ke TTK atau tenaga teknis kefarmasian. Nah, Gitu. berarti yang lebih up to date itu adalah tenaga teknis kefarmasian. Benar gitu. Baik. Nah, selanjutnya untuk yang program Strata 1 atau S1 Farmasi itu lebih memfokuskan ke bidang keilmuannya gitu, secara teori dan akademisnya. Dengan masa perkuliahan itu minimal 3,5 tahun ya, 3,5 tahun. Kemudian untuk porsinya dalam praktikumnya itu lebih sedikit, jadi lebih banyak di teori, Teorinya. 60% teori, dan untuk praktiknya itu sekitar 40% gitu. Nanti untuk lulusannya itu gelarnya S.Farm atau Sarjana Farmasi seperti itu, Mbak Oke, Tia. baik. Oke. Berarti untuk tenaga teknis kefarmasian itu bisa diisi oleh mereka yang lulusan D3 ataupun S1 begitu ya Mbak ya? Ya, Ya, kalau tadi kan disebutkan nih sama Mbak Ita ya Mbak ya, ada SMK Farmasi, ada D3, ada S1. Nah, ada profesi nih Benar, sebenarnya. iya. Baik, bisa dijelaskan mungkin untuk profesi apoteker gitu. untuk profesi apoteker ini sebenarnya untuk profesi ini bagi mereka yang sudah lulus sekolah sarjana farmasi, kemudian melanjutkan sekolah karena membutuhkan keterampilan khusus gitu. Jadi sekolah profesi apoteker, maksudnya kuliah di profesi apoteker ini kurang lebih masa studinya 1 tahun. Sama halnya seperti gini, untuk yang misal keperawatan Iya. mereka ada S1 keperawatan, Betul. mengambil profesi nanti gelarnya menjadi nurse gitu. Sama saja seperti dokter nggih. Dokter S1 kedokteran, S.Ket nanti mengambil program profesi jadi dokter seperti itu. Nah, untuk masa studinya ini kurang lebih 1 tahun dengan 6 bulan itu teori dan 6 bulan praktek. Jadi 50-50 antara teori dan prakteknya seperti itu. Nggih, gitu. Itu untuk profesi apoteker ya. Iya. Saat ini kan Mbak Ita adalah apoteker. Berarti dulu belajarnya itu sampai ke profesi ya Mbak. Berarti saya di S.Farm ya Mbak ya dulu ya. Sarjana farmasi ya. S.Farm, Berarti kemudian S.Farm-nya mengambil 3,5. profesi dari apoteker, S.Farm APT gitu. Oke, berarti total lama studinya dulu Mbak Ita itu berapa tahun Mbak? Kalau itu memang S1-nya kurang lebih 4 tahun, terus untuk profesi 1 tahun. 1 seperti tahun, itu. berarti 5 tahun ya Mbak kurang Iya, lebih memang. ya. Baik, kalau untuk S2 dan S3-nya mungkin bisa dijelaskan sedikit saja mungkin Mbak. Kalau S2 itu di beberapa universitas ada bidang keilmuan lebih ke klinis, kemudian ada yang lebih ke bahan alam, sains gitu. Berarti ada kekhususan Ya, kayak gitu ya Mbak ya, mau peminatan khusus peminatan seperti khususnya itu. mau ke Oke. bagian klinis atau ke bahan alam seperti Iya, itu. gitu. Baik, kalau untuk rumah sakit itu biasanya ambil S2-nya berarti untuk yang lebih ke klinis ya Mbak ya? Sebenarnya nggak hanya harus. klinis, nggak harus klinis. Jadi bisa saja dia dari manajemen farmasi atau sainsnya yang lain gitu. Jadi nggak harus di klinis saja untuk di lapangan kerja di rumah sakit gitu. Baik, Bisa oke, saja oke. manajemen. Ya. Nah, mungkin nih yang tadi belum sempat kita bahas itu ya Mbak ya. Tadi saya sedikit tertarik sih dengan untuk setingkat SLTA seperti itu. Kan mungkin kalau misalnya untuk informasi terkait dengan apoteker, teman-teman yang sudah lulus SMA gitu bisa mempertimbangkan mungkin ya untuk di apotekernya atau mungkin D3 ataupun S1. Nah, tapi kita coba sedikit bahas terkait dengan SMF ya. Sekolah Menengah Farmasi. Nah, ini tuh gambarannya sebenarnya tuh kalau di SMF sendiri tuh seperti apa sih Mbak? Kalau untuk SMF itu seperti SMK nggih pada umumnya, cuma memang lebih menjurus ke kefarmasiannya. Jadi untuk materi-materinya juga yang teorinya itu lebih menjurus ke tentang ilmu tentang farmasinya gitu, tentang ilmu resep, tentang obat-obatan bahan alamnya gitu. Seperti lebih seperti SMK pada umumnya dan lebih banyak prakteknya dibandingkan mungkin dengan SMA yang biasa seperti itu. Oke, Gitu, jadi Mbak. kekhususannya dia Porsi. sudah Memang Oke. lebih ke jurusannya gitu, jurusan baik. farmasi SMK. Iya. Berarti untuk mereka yang mungkin sudah punya passion ya Mbak di Ya. bidang farmasi, Ya. mungkin lebih baik
untuk SMA-nya dia mengambil SMK Farmasi begitu ya Mbak ya, ketika mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Dan memang tidak menutup kemungkinan ketika nanti kita mau memilih jenjang pendidikan di kuliah kefarmasian, kita tidak menutup kemungkinan harus basicnya itu SMF, tidak. Jadi lulusan SMA pun bisa. IPA IPS bisa IPA, sama Mbak? Untuk IPA untuk IPA, kalau yang IPS tidak. Bisa. Okay. Lebih expertnya yang IPA gitu. Baik. Oke Mbak, kita tadi sudah membincangkan ya terkait dengan gambaran sedikit ya itu terkait dengan perkuliahan di kefarmasian. Selanjutnya masalah yang mungkin sering jadi hambatan, kita akan membahas masalah biaya kuliah ini Mbak. Nah, mungkin Mbak Ita bisa memberikan gambaran Mbak untuk biaya perkuliahan di kefarmasian itu seperti apa, karena saya pernah mendengar kayak gitu selentingan sebenarnya ya Mbak ya, biaya farmasi itu mahal kayak gitu. Jadi benar atau tidak, mungkin bisa dijelaskan untuk biaya kuliah dan mungkin ya, biaya hidup. Kalau menurut saya sebenarnya kalau tentang biaya itu relatif nih Mbak Dia. Relatif. Artinya dalam artian gini, relatif dalam tiap universitas yang satu dengan yang lainnya, institusi yang satu dengan yang lainnya itu kadang beda-beda gitu. Kadang beda-beda, terus juga relatif dari kemampuan diri kita dan juga kondisi keluarga. Nanti saran saya tetap di konfirmasi atau tetap di infokan kepada keluarga, dikomunikasikan kepada keluarga. Nanti selama kita mencari-cari informasi tentang biaya, kita bisa mengkomunikasikannya dengan orang tua kita gitu. Nah, untuk biaya perkuliahan memang relatif seperti yang Mbak Dila lebih mahal dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain, tapi itu bukan menjadi hambatan bagi kita untuk sekolah di farmasi. Nanti ada terbuka lebar beasiswa-beasiswa yang biasanya ditawarkan di setiap universitas seperti itu Mbak Dila. Nah, untuk biaya perkuliahannya ini ada beberapa institusi yang menggunakan sistem UKT, uang kuliah tunggal. Jadi pernah dengar Mbak Dil tentang UKT? Itu biasanya nanti diberikan informasi kepada adik-adik itu untuk UKT itu berdasarkan dari pekerjaan kedua orang tua, maksudnya maafnya dari penghasilan kedua orang tuanya. Itu ada tingkatan UKT 1, UKT 2 dan UKT 3. Ada yang benar-benar 0 rupiah ya, kalau yang 0 rupiah ya, terus ada yang sekitar, nanti ada range-nya gitu, nanti bisa dicari lebih lanjut di web masing-masing institusi. Kemudian ada juga yang menerapkan sistem untuk semester 1 dan semester 2 itu biayanya lebih mahal, nominalnya lebih besar. Karena apa? Biaya uang bangunan gedung gitu, kemudian ada praktikum, kemudian uang pangkal itu dibayar di depan di semester 1 dan semester 2. Nanti masuk ke semester 3, 4 dan seterusnya itu nominalnya lebih sedikit begitu. Baik. Jadi kisaran nih Mbak. Ya. Untuk kisaran memang setiap tahun berbeda-beda ya. Kadang ada mengalami peningkatan, kurang lebih ya, untuk kisaran untuk awal itu sekitar 15 sampai 30 gitu. Itu untuk untuk kisarannya saja gitu. Baik. Itu selama berkuliah di farmasi kan ya Mbak ya? Iya. Nah, bisa mulai ditabung dari sekarang. Oke. Tadi kita sudah membicarakan terkait dengan biaya dan juga beasiswa. Jadi memang sebenarnya meskipun ada istilah seperti itu ya Mbak ya, karena mungkin kita melihat di farmasi itu kan tadi banyak prakteknya memang ya Mbak ya, seperti itu. Jadi ya sangat memungkinkan ketika biayanya juga tinggi kayak gitu. Apalagi kan di area kesehatan ya Mbak ya, memang kebanyakan seperti itu. Oke. Terus nih Mbak, saya ingin tanya-tanya nih terkait dengan saat ini kan Mbak Ita itu kan sebagai apoteker kayak gitu. Dulu tuh waktu pertama kali ingin jadi apoteker itu keinginan pribadi atau awalnya Mbak? Sih gini, untuk ibu saya sebenarnya pekerjaannya di rumah sakit. Jadi dari kecil saya kadang ikut ibu kerja gitu. Ibu kerja, walaupun sebenarnya ibu tidak bekerja di bagian farmasi gitu, bagian yang lainnya. Nah, dari situ saya itu ingin bekerja di rumah sakit. Ya harapannya kalau rumah sakit kan taunya adanya dokter gitu ya. Nah, karena ibu juga
kadang main ke farmasi, ke apoteknya, saya juga kadang ikut terus main-main di situ. Nah, itu yang menjadikan saya motivasi di situ. Selain itu juga motivasi dari keluarga itu penting banget. Kemudian potensi dari diri kita sendiri gitu. Oh, baik. Jadi tetap perlu kita perhatikan juga ya Mbak untuk potensi diri, terus bagaimana keluarga, dukungan orang sekitar bener, kita yang iya. seperti itu agar mungkin perkuliahan bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya iya. Mbak. Oke, kalau misal dari kuliah yang pernah Mbak Ita alami dulu, yang pernah dijalani, itu untuk keterkaitan dengan dunia kerjanya Mbak, itu seperti apa? Apakah memang yang dulu diajarkan di dunia perkuliahan itu sangat bermanfaat di dunia kerja? Ya, untuk materi-materinya memang sangat bermanfaat ketika kita sudah terjun ke dunia pekerjaan. Seperti halnya kita dituntut untuk melakukan aktivitas secara cepat, tepat, dan harus teliti gitu, harus fokus gitu. Kemudian untuk materi-materinya juga kita perlu mengembangkan lebih lanjut. Maksudnya dalam arti apa yang terupdate gitu, kita harus perlu mencari informasi baik dari jurnal, kemudian dari literatur seperti itu. Terus bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasien. Nah, itu juga sudah dipelajari di perkuliahan dulu ya. Baik, kalau seperti itu, dulu pernah nggak sih Mbak ada sebuah pengalaman selama masa kuliah gitu di profesi apoteker seperti itu? Apa sih pengalaman berkesannya kalau kita boleh tahu? Kalau untuk pengalaman ini ada yang suka dan duka ya, tapi insya Allah kebanyakan sukanya. Alhamdulillah. Seperti gini, kalau dalam perkuliahan kan kita temennya dari Sabang sampai Merauke. Betul. Ya, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, ada dari Irian gitu, banyak suku dan budaya. Betul. Itu jadi satu. Kemudian kita tahu ciri sifat dan karakter masing-masing. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran dalam forum grup diskusi maupun dalam praktikum, kita jadi lebih erat gitu dalam berkomunikasi gitu. Kemudian dalam praktikum juga kan ada praktikum yang diperlukan kecepatan dan ketepatan seperti yang tadi saya sampaikan. Betul. Ketika kita kan kalau praktikum itu ada yang dokser istilahnya. Jadi kita berdiri atau duduk dalam satu pos ke pos yang lainnya. Kalau sudah waktunya habis, misal diberi waktu 1 menit, itu harus pindah ke pos berikutnya. Lah, dokser kita tuh malah dobiar gitu loh. Ketika digedok malah biar semua. Kadang itu yang kita masih keinget sampai sekarang gitu. Ada lagi kalau misal kita tinggal di kos, itu kan nggak cuma kita sendiri nggih. Ada dari jurusan atau fakultas lain yang tiap harinya ketika kita pulang ngerjain laporan, terus sampai larut juga ngerjain laporan, mereka tiba-tiba datang buat ngajak main. Itu rasanya kurang, kok kita kayak gini-gini terus ngerjain laporan terus, tapi itu yang jadi semangat kita sampai saat ini. Itu pengalaman kita kalau dulu pernah sampai dengan titik seperti itu, jadi semangat kita sampai dengan sekarang gitu. Baik, luar biasa sekali ya Mbak dulu pengalamannya. Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat PKU di sini. Apa sih Mbak tips and trick kayak gitu agar nanti kuliah di kefarmasian atau mungkin di apoteker kayak gitu bisa lancar? Ya, yang pertama kita harus selalu bismillah. Kemudian niat kita untuk sekolah di kefarmasian itu memang karena passion dari diri kita sendiri. Kemudian dari bakat dan juga kemampuan kita tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jadi believe that you can do anything if you try gitu. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri. Insya Allah kedepannya kita akan enjoy buat menjalani perkuliahan dan juga insya Allah akan berjalan dengan baik seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya. Tadi kita sudah membicarakan dari A sampai Z mungkin ya Mbak. Banyak sekali terkait dengan kefarmasian, entah itu baik yang gambarannya kuliah di farmasi atau mungkin jurusan-jurusannya itu seperti apa, terus nanti prospek pekerjaannya seperti apa kayak gitu. Karena dari SMK, D3, S1 maupun apoteker profesinya dan S2, S3 itu sangat dibutuhkan kayak gitu ya Mbak, di dunia kesehatan. Nah, untuk pekerjaannya sendiri sebenarnya untuk lapangan pekerjaan sangat luas Mbak. Jadi kita bisa saja bekerja di instalasi pemerintahan, baik itu dinas kesehatan, kemudian baik di Badan POM, kemudian bisa di TNI Polri juga ada. Untuk yang di klinis dan komunitas itu seperti kita yang di rumah sakit, kemudian ada di apotek
dan juga ada di puskesmas maupun klinik seperti itu. Ada juga yang di industri, nanti untuk industrinya ada industri kosmetik, kemudian industri bahan makanan, industri bahan kimia, dan industri obat gitu. Baik, ya sepertinya sudah banyak yang kita bahas, Mbak Ita. Iya, Mbak Dila. Banyak sekali ya, dan ini saya sampaikan juga kepada sahabat PKU bahwa memang untuk lapangan kerja di bidang kefarmasian ini sungguh sangat besar peluangnya. Apalagi untuk tenaga teknis kefarmasian ya Mbak ya, memang kita sangat membutuhkan kayak gitu ya. Jadi di banyak instansi kesehatan itu memang sangat diperlukan. Jadi teman-teman yang memang ada keinginan untuk berkuliah di farmasi, jangan ragu kayak gituan ya. Baik Mbak Ita, terima kasih sekali untuk informasi yang sudah disampaikan kepada kita semua, sahabat PKU di rumah juga atau dimanapun berada. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Amin. Bagaimana sahabat PKU? Sudah lebih yakin untuk memilih jurusan kefarmasian mungkin? Ya, mungkin podcast kali ini kita akhiri sampai di sini Mbak Ita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Seperti itu. Sama-sama Mbak Dila. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sahabat PKU, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.